Petugas kepolisian sektor Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tak henti melepaskan tembakan peringatan ke udara saat menggerebek arena judi Sabung Ayam. Bak di film laga, petugas menangkap para penjudi yang coba kabur saat hendak diamankan. Hasil penggerebekan, 13 orang pelaku judi Sabung Ayam berhasil ditangkap. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 6 ekor ayam jago, lapak sabung ayam, 7 unit telepon genggam, uang senilai Rp600.000, serta 5 unit motor yang ditinggalkan pemiliknya. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah karena adanya kegiatan sabung ayam yang sudah berjalan selama berminggu-minggu. Untuk mengelabui masyarakat, para terduga pelaku judi sabung ayam ini menggelar kegiatan di bekas kandang kambing. Ini dilaksanakan di lapangan tertutup, yaitu di bekas kayak kandang kambing. Setelah dicek itu memang betul di lokasi itu ada sambung ayam, yaitu tempatnya sangat tertutup dan rapi. Alhamdulillah berkat bantuan warga masyarakat yang lapor kepada kami dan ditindaklanjuti, alhamdulillah para pelaku sambung ayam kami dapat diamankan. Di awal November lalu, puluhan pemain judi sabung ayam di Kampung Malise juga lari kocar-kacir saat tim gabungan dari Polres Pangkep melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku, 5 ekor ayam jago aduan siap tarung, serta belasan unit sepeda motor milik para penyambung. Penggerebekan berawal dari laporan warga yang mengeluhkan keramaian yang mengganggu ketenangan kampung dan dugaan praktik perjudian yang kian marak. Selain menangkap 2 orang pelaku, petugas juga membongkar arena sabung ayam dengan membakar sejumlah properti untuk memberi efek jerah. Kami melakukan tembakan ke arah udara sehingga mereka terhambur, lari. Dan kami berhasil mengamankan yang 2 orang itu. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para penjudi sabung ayam diancam hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp25 juta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Pangkep, Sulawesi Selatan, tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu pengunjung, pegawai dan pemandu lagu tempat hiburan malam di jalur Pantura Tuban ini diperiksa serta dites urin oleh tim gabungan dari Satres Narkoba Polres Tuban, BNNK Tuban, Denpom, Brimob dan Satgas Kampung Bersih Narkoba. Sasaran utama razia gabungan kali ini penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tempat hiburan malam yang berada di sepanjang jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di tempat karaoke, puluhan pengunjung dan pemandu lagu dicek identitasnya serta menjalani tes urin. Dari 3 tempat hiburan malam dan karaoke yang dirazia petugas, 86 orang yang tes urin oleh petugas. 6 pengunjung harus diperiksa secara mendetail karena terindikasi benzo, sejenis obat penenang. Kegiatan yang terkait dengan program Bapak Presiden Asta Cita, ya. Jadi ada 3 tempat yang kita cek dari tempat hiburan malam. Di antara 86 ada 6 yang terindikasi benzo. Satres Narkoba Polres Tuban akan mendalami 6 orang yang terindikasi positif benzo dan meminta keterangan dari yang bersangkutan. Razia serupa akan terus digelar oleh petugas gabungan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo dan mengantisipasi peredaran serta penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Tindak penganiayaan dialami Edi Mulyadi.
pihak keamanan dari salah satu pemilik tanah yang dalam kondisi sengketa. Edi Mulyadi dihujani pukulan menggunakan balok usai melarang pihak yang bersengketa atas tanah majikannya berniat membangun pagar di atas tanah tersebut. Belakangan diketahui pihak yang bersengketa adalah Jasmarni, anggota DPRD Provinsi Banten. Akibat tindak pengeroyokan dan pemukulan, 5 orang ditetapkan tersangka oleh kepolisian. 1 dari 5 tersangka adalah WR, anak dari anggota DPRD Provinsi Banten yang terlibat sengketa tanah. Jadi kejadian awalnya sebenarnya ini adalah sengketa tanah, yang mana ini adalah kegiatan mafia tanah. Jadi satu bidang tanah yang sama, tadi ada 2 alas hak kepemilikan. Yang satu memiliki SHM di tahun 2010, yang satu memiliki AJB tahun 95 dan tidak pernah diperjualbelikan. Sengketa tanah seluas 500 meter persegi di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten ini terjadi karena kedua belah pihak mengklaim memiliki surat yang sah. Pihak Jasmarni yang merupakan anggota DPRD mengklaim memiliki SHM yang diterbitkan tahun 2010. Sementara pihak lain atas nama Neneng Aisyah mengantongi surat AJB tahun 94 yang disebut tidak pernah dijual. Buntut dari pengeroyokan, kelima tersangka dijerat pasal terkait pengeroyokan dengan ancaman hukuman mencapai 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Ya ini minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Buntut panjang kasus persekusi yang dialami ES, seorang siswa menengah atas Surabaya, oleh wali murid berinisial EMS yang berseteru dengannya, kini ditangani kepolisian. Meski kedua belah pihak orang tua yang berseteru telah berdamai, namun kasusnya hingga saat ini masih terus berlanjut. Proses hukum masih berlanjut karena pihak sekolah siswa korban persekusi mengajukan laporan masyarakat ke polisi. Pihak Reskrim Polrestabes Surabaya bahkan sudah memanggil 8 orang saksi, termasuk Ivi, terduga pelaku persekusi. Sampai saat ini masih kita dalami karena tadi itu menyangkut masa depan anak dan ada asas ultim remedium tadi itu. Ya ini saya sampaikan di sini bahwa salah satu anak ini kan trauma terjadi. Kita berupaya melakukan pendampingan, termasuk kita juga terus berkomunikasi dengan sekolah ya, Pak Kasat Reskrim, supaya anak ini kejiwaannya mulai baik. Sebagai catatan, tindak persekusi yang dialami oleh ES terjadi usai lontaran komentarnya tentang rambut siswa berinisial EMS yang lucu seperti anjing pudel. EMS yang tak sengaja mendengar lantas memperpanjang dan melaporkan ke orang tuanya hingga berujung persekusi yang viral di media sosial ini. Yang terintegrasi itu anak. Sudah, Pak. Tak hanya menghardik ES, Ivi yang merupakan orang tua EMS juga berulang kali menentang orang tua korban persekusi saat coba ditenangkan. Imbas dari tindak persekusi ES mengalami trauma berat hingga takut untuk pergi ke sekolah. Bahkan ketika saya misalkan minta buka pintu, dia minta fotokan bahwa ini benar-benar mamanya, benar-benar papanya. Dia sempat tidur bersama kita sampai beberapa saat dia minta temen dengan kita. Dan buat saya sendiri pun, saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Sangat melukai, bukan hanya melukai yang bermasalah, tapi juga secara tidak langsung juga melukai masyarakat, apalagi yang punya anak-anak yang masih sekolah. Tentu mereka khawatir jangan sampai yang kayak begini terjadi pada anak saya. Nah, jadi saya pikir ya sudah, kita serahkan saja kepada kepolisian, ke Polrestabes Surabaya. Selain melaporkan tindak persekusi yang dialami anak didiknya, pihak sekolah juga memberikan surat peringatan pertama terhadap ES karena dinilai menjadi pemicu permasalahan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, butuh 7 narapidana yang kabur dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat. Aparat menelusuri potensi adanya bantuan dari pihak lain. Sementara itu, pasca terungkap, teralis besi di gorong-gorong yang sempat terpotong kini sudah kembali ditutup. Tujuh narapidana narkotika yang kabur dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat terjadi saat jadwal pergantian petugas jaga. Dari data yang diungkap Kadif Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, estimasi kaburnya napi terjadi pada pukul 7.50 pagi Selasa lalu. Ketujuh napi memotong teralis besi kamar yang posisinya berdekatan dengan kamar mandi. Selain berhasil menjebol teralis, napi kasus narkotika ini menuruni kamar menggunakan kain sarung yang diikat. Setelah berhasil menuruni tembok kamar, para napi ini masuk ke gorong-gorong yang teralisnya sudah dalam kondisi terpotong. Yang jadi persoalan dari hasil penelusuran TKP kamar sampai dengan gorong-gorong tidak ditemukan alat yang berpotensi digunakan untuk memotong teralis. Ada dugaan teralis gorong-gorong yang jadi akses pelarian napi narkotika ini sudah terpotong sejak lama. Kalau memotong teralisnya seperti apa? Nah, ini sedang dalam pengembangan kita. Apakah dengan alat namanya gergaji atau alat yang namanya yang lain. Ini sedang kita dalami bersama dengan pihak kepolisian. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan, manakala ada keterlibatan orang lain, baik itu warga binaan maupun pegawai, termasuk masyarakat, ini juga mungkin akan menjadi atensi khusus kita untuk proses yang bisa dikenakan dalam proses membantu narapidana atau tahanan untuk melarikan diri. Saat ini masih didalami potensi keterlibatan pihak lapas hingga pihak luar yang membantu proses pelarian ketujuh narapidana. Sementara itu, teralis gorong-gorong yang diduga jadi akses pelarian napi sudah kembali dilas. Masyarakat dihimbau melapor ke pihak berwajib jika mendapatkan informasi keberadaan dan seputar pelarian napi narkotika. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku pembegalan karyawati di kawasan industri Cibitung, Cikarang Barat ditangkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di Grebek.